Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salamah Agustina dari kelas PGMI 5D. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sedikit mengenai Islam di Spanyol. Yang pertama yaitu Spanyol sebelum masuknya Islam. Jadi sebelum masuknya Islam, Spanyol berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, yaitu sejak tahun 133 Masehi. Nah, pada masa ini orang-orang Yahudi memasuki Spanyol. Kemudian sekitar pada abad ke-5, suku Vandal menyerang Spanyol dan berhasil menguasai Spanyol. Dan sejak saat itu Spanyol lebih dikenal dengan Vandalusia atau yang berarti negeri orang Vandal. Dan kemudian bangsa Arab lebih mengenalnya dengan Al-Andalus dan kemudian menjadi Andalusia. Kemudian pada sekitar awal abad ke-6 bangsa Gatia Barat menyerang Spanyol dan berhasil mengusir suku Vandal ke Afrika dan mendirikan pemerintahan yang kuat di Andalusia. Namun kemudian bangsa Gatia ini menjadi bangsa yang lemah karena disebabkan oleh berbagai hal, yaitu merajalelanya perbudakan, kepincangan ekonomi yang disebabkan oleh beratnya pajak yang harus ditanggung oleh petani dan pedagang, serta adanya pemaksaan agama Kristen kepada penduduk. Baiklah, berikutnya yaitu masuknya Islam ke Spanyol. Jadi Islam masuk ke Spanyol pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, salah seorang khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam masuk ke Spanyol melalui Afrika Utara yang pada saat itu telah menjadi salah satu provinsi di Daulah Umayyah. Nah, masuknya Islam ke Spanyol ini terdiri dari dua gelombang, yaitu gelombang pertama pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, sedangkan gelombang kedua pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baiklah, berikutnya yaitu mengenai masuknya Islam ke Spanyol. Jadi, Islam masuk ke Spanyol yaitu pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, salah seorang khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam masuk ke Spanyol melalui Afrika Utara yang pada saat itu telah menjadi bagian dari Daulah Umayyah. Nah, masuknya Islam sendiri ke wilayah Spanyol itu terdiri dari dua gelombang. Gelombang yang pertama yaitu di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, sedangkan gelombang kedua yaitu di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adapun faktor-faktor penyebab mudahnya menaklukkan Spanyol terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kondisi umat Islam, mulai dari penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan prajurit Islam yang ikut andil dalam penaklukan Spanyol ini merupakan orang-orang pilihan. Para pemimpin dan tokoh-tokoh yang kuat, pejuang dan prajuritnya kompak, bersatu, berani, dan tabah menghadapi tantangan karena dimotivasi oleh ajaran Islam untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kondisi keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi negeri Spanyol yang sedang dalam keadaan rapuh dan menyedihkan. Kondisi keagamaannya yaitu pada saat itu penguasa Gatia tidak toleran terhadap agama yang dianut oleh penguasa. Adapun aliran yang dianut oleh penguasa Spanyol pada masa itu adalah aliran monofisit. Bahkan penganut agama Yahudi yang pada saat itu merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen. Sedangkan yang tidak bersedia akan disiksa dan dibunuh secara brutal.
Nah, setelah masa kekuasaan Islam di Spanyol ini terjadi perkembangan pengetahuan yang pesat di berbagai bidang, yaitu bidang filsafat, sains, sejarah, geografi, fikih, kesenian, musik, dan juga arsitektur. Nah, kekuasaan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492 Masehi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu konflik dengan sesama muslim, konflik dengan orang Kristen, kesulitan ekonomi, dan letak geografis yang terpencil. Meski demikian, peradaban Islam di Spanyol telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kebangkitan Eropa. Baiklah, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai Islam di Spanyol. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.